Jumpa lagi Jakarta TV, jumpa lagi di Tech News. Ya, Indosat Ooredoo lolos uji layak operasional jaringan 5G. Nah, bakalan ada 5G baru lagi di Indonesia nih ya. Infinix luncurkan laptop InBook X1 series. Harganya mulai dari 5 juta untuk versi Core i3. Lalu Leica rilis smartphone pertamanya, Lates Phone 1. Dan OnePlus bergabung dengan Oppo. Ya, Indosat Ooredoo lolos uji layak operasional jaringan 5G. Akhirnya ada operator lagi yang pakai 5G di Indonesia. Dirjen DSD-PPI Kominfo telah mengumumkan bahwa Indosat telah lolos uji layak operasional atau ULO jaringan 5G. Pada hari Senin 14 Juni 2021, Kominfo telah menyerahkan surat keterangan layak operasi atau SKLO kepada Indosat, sehingga Indosat telah dapat menggelar layanan 5G mereka secara komersial. Dalam menggelar jaringan 5G, Indosat Ooredoo ini menggunakan pita frekuensi 1800 dengan lebar pita di 20 MHz. Ini berarti sebagian besar smartphone 5G itu yang sudah ready di Indonesia tuh ya, itu akan siap untuk Indosat 5G karena bandnya ini cukup bersahabat ya. Termasuk Poco dan Xiaomi Mi 10T series itu juga harus bisa. Oke, Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Ahmad Al-Naima menyebutkan bahwa nantinya jaringan 5G Indosat Ooredoo akan digelar perdana di beberapa kota di Indonesia. Di antaranya tentunya Jakarta, ada di Solo, ada di Surabaya, dan wah nggak Jawa doang, ada di Makassar juga. Nah, untuk peluncurannya nanti kami akan liput secara langsung. Oke, jadi tunggu aja, kami akan uji jaringan Indosat 5G ini. Nah, enaknya mau pakai HP yang mana? Mau pakai yang ini? Atau mungkin mau pakai yang S21 Ultra? Bisa. Atau mau pakai yang paling murah dari Oppo yang pakai Snapdragon 480? Bisa juga. Atau mungkin mau pakai yang ini? Ya, tahu dong ini apa ya. Atau mungkin mau pakai yang Poco F3. Kita akan bawa semuanya ya. Kita akan bawa semuanya dan kita akan coba tes 5G-nya Indosat. Oh, kalian bilang mana yang paling murah? Iya, kita tes juga yang paling murah nanti. Yang paling murah ini kita tes. Oke? Infinix luncurkan laptop InBook X1 series dan harganya ini ya mulai dari 5 juta untuk versi Core i3. Ya, selain meluncurkan produk Infinix Note 10 series, Infinix juga meluncurkan notebook pertamanya di Indonesia, yaitu Infinix InBook X1 series. Dua model yang dihadirkan pertama ini adalah InBook X1 dan InBook X1 Pro. InBook X1 series ini hadir dengan desain yang ramping, ringan, dengan ketebalan 16,3 mm dengan bobot 1,43 kg dengan materialnya bukan polikarbonat, metal alloy, jadi durabilitasnya harusnya oke banget. InBook X1 series ini memiliki spesifikasi layar 14 inci Full HD 16:9, tingkat kecerdasannya 300 nits dengan 100% sRGB. Nice. Laptop ini punya 3 pilihan, untuk yang Pro pakai Core i7, sementara yang Core i3 dan Core i5 itu untuk yang InBook X1 series biasa. Sementara itu untuk sistem grafisnya belum pakai tambahan Nvidia GeForce, tapi masih pakai bawaan dari prosesornya aja. Untuk memori dia pakai RAM LPDDR4X Dual Channel dengan kapasitas 16 GB untuk yang versi tertingginya, dan storage-nya SSD PCIe 3.0 yang bisa mencapai 512 GB. Untuk daya tahan baterainya dijanjikan bisa sampai dengan 13 jam penggunaan, sementara chargernya itu menggunakan charger 65 watt. Laptop ini sudah pakai sensor fingerprint ya, jadi udah ada autentifikasi biometrik. Lalu dia juga punya banyak konektor seperti satu USB 3.0, 2 USB 2.0, satu USB Type-C untuk data transfer dan charger dengan PD, lalu satu USB Type-C untuk data transfer, lalu ada satu audio jack dan ada satu micro SD slot. Untuk kebutuhan multimedia, speakernya juga udah oke dengan DTS speaker, ada 4 stereo speaker ya. Konektivitas juga oke banget dengan Wi-Fi 6 supaya internetnya bisa lancar. Nah, untuk harga ini menarik sekali ya si InBook X1 series ini. Untuk yang InBook X1 Pro, prosesornya Core i7 1065G7. Ini 1065G7 ini berarti yang 10 nanometer ya. Harganya itu di awal di 9.999.000. SRP-nya sih 10.999.000. Ini sebetulnya miring ya harganya ya.
ya, mengingat speknya yang luar biasa tadi. Lalu untuk Inbook X1 dengan Core i5 itu pakai Core i5 1035G1. Sayang ya, kenapa nggak yang satunya lagi, ada yang G4 itu. Itu harganya tapi murah sih, di 8.399.000, SRP-nya 8.799.000. Nah, dan yang paling ramai ditanyain itu adalah Inbook X1 dengan Core i3 1005G1. Ini harganya ditawarkan di sekitar 5,5 juta rupiah dengan harga SRP-nya di 6,5 juta. Nah, harga ini semua udah termasuk Windows 10 dan Microsoft 365 yang diinstal ke dalamnya. Mau tahu reviewnya? Sabar. Tulis di kolom komentar, kalian pilih mau review yang mana? i3, i5, i7? Kalau kami mungkin nungguin yang i3 ya, soalnya ini yang paling murah. Hari gini 5,5 juta dapat Core i3, gila sih. Leica merilis smartphone pertamanya, Leitz Phone 1. Ya, Leica ini kan adalah brand kamera premium sejak lama banget. Dia akhirnya merilis smartphone pertamanya untuk pasar Jepang. Sayangnya, pasar Jepang melalui eksklusivitas SoftBank yang disebut dengan Leitz Phone 1. Secara spesifikasi hardware internal itu masih mirip banget dengan Sharp Aquos R6 yang baru-baru ini diumumkan dengan kerjasama yang mengadopsi kamera Leica. Yang membedakan adalah smartphone Leitz Phone 1 ini didesain dengan modul kamera yang bentuknya beda gitu ya, dan dia desainnya mungkin juga di dalamnya ya, tema-temanya ini sangat Leica sekali. Leitz Phone 1 ini hadir dengan layar 6,6 inci dengan panel display menggunakan IGZO OLED ya, resolusinya 2730x1260 pixel serta memiliki refresh rate adaptif 240 Hz. Keunggulan utama dari smartphone ini adalah sensor kameranya yang 1 inci dengan resolusi 20 megapiksel, bukaan f1.9 dengan vokal yang 19 mm. Sementara untuk kamera selfie, smartphone ini memiliki sensor beresolusi 12,6 piksel ya. Untuk prosesor atau SoC atau chipsetnya dia pakai Qualcomm Snapdragon 888 dengan RAM 12GB dan internal storage di 256GB yang masih bisa diekspansi dengan micro SD card. Untuk OS, smartphone ini menggunakan Android 11 dengan custom interface milik Leica sendiri. Untuk kelengkapan lainnya, Leitz Phone 1 ini memiliki IP rating 68 ya, dan kapasitas baterainya 5000 mAh. Nah, di Jepang ini sih dijual dengan kisaran harga sekitar 24 jutaan rupiah kalau dikonversi ya, dan masa periodenya udah dibuka di pasar Jepang. Ya, ini adalah awal yang baik dari kerjasama Leica dan Sharp ya. Semoga smartphone ini bisa masuk ke Indonesia. Saya nggak tahu gimana caranya ya, tapi kalau nggak yang ini paling nggak Sharp tolong dong yang R6 masuk ke Indonesia. Kayaknya menarik banget itu. OnePlus bergabung dengan Oppo. Ya, dua vendor asal China yaitu OnePlus dan Oppo akhirnya akan bergabung. Hal tersebut disampaikan oleh CEO OnePlus yaitu Pete Lau melalui forum OnePlus. Pihaknya melihat adanya dampak positif setelah melakukan perubahan dengan mengintegrasikan tim R&D dengan Oppo sejak bulan Januari silam. Hingga kemudian dia memutuskan untuk menggabungkan saja perusahaannya secara menyeluruh. Namun nantinya OnePlus tetap akan meluncurkan produknya secara independen, di mana OnePlus ini dianggap menjadi sub-brand di bawah Oppo. Iya, kami tahu OnePlus itu memang berawal dari tim Oppo juga. Tapi OnePlus ini kan sudah berkembang secara terpisah, secara manajemen dan tim pengembangnya sudah cukup lama. Nah, langkah ini dinilai OnePlus akan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien. Misalnya menghadirkan pembaruan software yang lebih cepat dan stabil untuk pengguna OnePlus. Pertanyaan terbesar kami sih sebetulnya ya, apakah Oppo akan menggunakan Oxygen OS atau OnePlus menggunakan Color OS? Atau akan ada OS baru yang merupakan perpaduan dari keduanya? Kalau interface-nya pakai Oxygen OS tapi fiturnya Color OS, menarik juga nih. Nah, baik OnePlus dan Oppo, keduanya adalah perusahaan yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional BBK Electronics. Dengan menggabungkan kedua perusahaan ini diharapkan dapat menghadirkan produk yang lebih inovatif dan lebih baik lagi kepada konsumen. Sebentar ya, kalau OnePlus itu kan nggak ada di Indonesia ya, tapi Oppo nih ada di Indonesia ya, dan besar pula di Indonesia ya. Kalau OnePlus masuk ke dalam Oppo, apa itu artinya kita akan segera melihat OnePlus di Indonesia? Semoga aja, kita tunggu aja tanggal mainnya. Nah, demikianlah Tech News kita kali ini. Semoga mencerahkan hari kalian. Sampai jumpa lagi di Tech News selanjutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.